Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam Dialog Interaktif Ramadan kerjasama Radio Sinta bersama UHAMKA Jakarta. Senang sekali saya Didi Ramadhani akan membantu Anda dalam Dialog Interaktif Ramadan kali ini. Dan tentunya kita mengajak Anda juga untuk yang mungkin lagi mempersiapkan santap sahur dan juga membangkitkan semangat juga untuk bisa berpuasa dengan nilai ibadah yang cukup tinggi ya. Di mana kita juga harus menyikapi segala persoalan yang saat ini mungkin juga sedang terjadi ya di Indonesia atau mungkin juga hal-hal yang lain yang juga menarik untuk kita perbincangkan. Nah, di bulan Ramadan ini kita ajak Anda juga untuk bisa menyaksikan tidak hanya melalui frekuensi atau 90 FM, tapi Anda juga bisa menyaksikan dialog interaktif Ramadan ini melalui kanal YouTube Radio El Sinta. Kita langsung menyapa saja topik kita atau juga narasumber kita juga di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan puasa momentum membangun kesadaran fikih kebencanaan. Kita sudah bersama dengan dosen FEB UHAMKA yang sekarang juga staf khusus Menteri Sosial Bapak Fauzan Amar SAGMM. Assalamualaikum Pak Fauzan, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Dedi, apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah baik, sehat ya Pak Fauzan ya. Alhamdulillah Baik. sehat. Pak Fauzan, ya kita langsung ke topik ya. Ini terkait dengan kita bicara soal puasa. Ini kan momentum juga untuk membangun kesadaran fikih kebencanaan. Mungkin bagaimana sebenarnya kita melihat dari pandangan Islam ya tentang sebuah bencana itu Pak Fauzan? Ya, para pendengar El Sinta yang berbahagia, Indonesia itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu kan penuh dengan kebinekaan dari Betul. suku, agama, ras, golongan, kuliner, seni, budaya. Tapi orang suka lupa bahwa Indonesia juga ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai negara yang penuh dengan kebinekaan dari segi bencana. Bencana apa aja sih yang nggak ada di Indonesia? Semuanya komplit loh. Oh. Kalau kita lihat mungkin bencana yang tidak ada itu adalah badai, hujan, gurun, salju aja. Tapi bukan berarti di Indonesia nggak ada salju kan? Karena ada salju di puncak Jayawijaya. Maka secara umum bencana itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah bencana alam, ya. Bencana alam itu terbagi 2. Pertama adalah yang murni dari alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, itu kan murni dari alam. Ya, yang kedua adalah yang akibat ulah manusia, yakni adalah seperti banjir bandang, tanah longsor, ya. Itu kan akibat ulah manusia, misalnya karena adanya alih fungsi lahan di gunung yang seharusnya untuk misalnya hutan pinus, hutan jati diganti dengan hutan kentang, hutan sawi, kan akhirnya kan kemudian terjadi banjir bandang di bawah. Itu yang disebut dengan bencana alam. Yang kedua adalah bencana non alam. Hari ini Mas Dedi pakai masker itu kan karena ada bencana non alam. Nah, itu kan, dan bencana non alam ini kan baru fenomenanya. Ya kan, bencana non alam itu bisa juga seperti pernah terjadi kilang minyak di Balongan meledak. Cilacap ya. Ya, warga sekitar itu kemudian terdampak, rumahnya terbakar, itu kan non alam. Ya kan? Nah, ini juga harus diatasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah bencana sosial. Ini orang suka lupa. Saya Kamis minggu lalu itu ke Sidoarjo, ya, mendampingi Ibu Menteri untuk menyerahkan bantuan untuk korban penembakan bersenjata di Papua. Itu kan bencana sosial. Orang tuanya meninggal, anaknya masih kecil-kecil gitu. Yang sampai hari ini masih terjadi. Bencana sosial itu bisa juga adalah akibat konflik. Ya, seperti dulu ada saudara-saudara kita warga negara Timur Timur yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Ya, itu kan sampai sekarang banyak juga yang masih belum tuntas kan, atau pernah terjadi peristiwa yang terjadi di Maluku, ya, Maluku yang konflik Maluku dan Maluku Utara yang kemudian hanya menjadi pemekaran provinsi, itu kan akibat salah satunya adalah bencana sosial. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu Mas Dedi, DPR itu kemudian bingung ini. DPR itu kan sebenarnya membahas rancangan undang-undang penanggulangan bencana. Karena definisi bencana sangat luas, sehingga akhirnya kemudian naskahnya tidak lengkap, itu hanya kemudian dipending itu RUU penanggulangan bencana. Dipending untuk kemudian dilengkapi kembali gitu. Nah, ini artinya bahwa masalah
bencana itu adalah sesuatu yang sangat tidak bisa dianggap ringan ya, karena itu perlu penanganan secara komprehensif. Nah, oleh karena itu adanya fikih kebencanaan itu memahami bahwa bencana itu kan ya di satu sisi adalah merupakan satu musibah kan, ya kan. Tapi juga di satu sisi kan itu merupakan ujian kasih sayang Allah kepada manusia, ya. Ujian dan cobaan keimanan. Orang beriman akan memahami bahwa apapun yang menimpanya adalah merupakan satu kebaikan, yang disebut dengan Ar-Rahman dan Rahim. Jadi bencana merupakan ketetapan dan ketentuan takdir dari Allah. Nah ini, jadi karena itu ada bencana yang terjadi karena perubahan siklus alam, ya, yang tidak ada kaitannya dengan manusia seperti gempa yang tadi saya katakan. Ada bencana yang terkait dengan perilaku manusia, ya, sebagai khalifah dalam menjalankan fungsi sebagai kekhalifahannya itu, seperti ya tadi banjir, ya, kemudian yang diakibatkan oleh eksploitasi alam yang disebut sebagai dosa sosiologis manusia yang salah perhitungan terhadap alam, seperti misalnya ya membangun pemukiman di lereng gunung sehingga terjadi longsor dan banjir. Nah, jadi inilah saya kira dengan memahami bahwa bencana itu siapapun bisa kena dan kapanpun bisa terjadi, maka diharapkan ya puasa ini membangun kesadaran itu. Seperti puasa itu kan menahan lapar. Ya, menahan laparnya kita sebagai orang yang berpuasa itu enak. Kenapa? Karena sudah ditentukan waktunya dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Tapi saudara-saudara kita di pengungsian, misalnya yang sekarang di Lumajang, itu menahan laparnya sampai kapan? Kalau dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena kondisinya akibat bencana alam, itu bagaimana? Saudara-saudara kita di Asahan kemarin, nelayan, pemukiman nelayan yang terbakar, ya, di Binjai, Sinjai, dan sebagainya. Hampir tiap hari Indonesia itu terjadi bencana. Ini namanya gempa bumi itu hampir tiap hari. Walaupun karena peristiwanya terjadi di laut sehingga tidak diberitakan atau mungkin tidak berdampak kepada kehidupan manusia. Nah, karena itu saya kira tema hari ini tentang puasa dan fikih kebencanaan itu sangat relevan supaya kita sebagai orang yang berpuasa itu menyadari bahwa kita harus memiliki kepekaan sosial, ya, kepedulian sosial, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, yang memang sesungguhnya mereka itu adalah harus kita bantu. Nah, puasa menyadarkan tentang itu. Oh iya, bahwa saya berpuasa menahan lapar, haus, dahaga, ya, menahan hubungan suami istri, ya, itu adalah sesuatu yang ditentukan batas waktunya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita di pengungsian, ya, mereka ingin melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya yang sah, itu bagaimana? Maka kan biasanya di tenda-tenda pengungsian itu ada kamar bercinta istilahnya, Pak Mas Dedi, ya. Dan mereka kan harus terpenuhi juga. Kalau di pengungsian bagaimana? Nah, inilah saya kira momentum puasa ini bisa dijadikan sebagai sarana bagi kita untuk melakukan refleksi, ya, muhasabah, ya, menghitung apa sesungguhnya kontribusi kita untuk paling tidak mencegah terjadinya bencana alam. Yang kedua, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam, dan yang ketiga adalah agar tidak memperparah terjadinya bencana alam. Saya kira begitu, Mas Dedi. Ya. Pak Fauzan, kalau kita lihat memang ya kondisi di masyarakat itu kan diuji, ya, artinya suatu bencana atau musibah, ya, kita bicara Indonesia aja lah, ya. Apakah itu kita bisa artikan bahwa sebenarnya ada ujian keimanan juga yang harus kita tunjukkan atau juga mungkin meningkatkan keimanan kita juga di situasi seperti itu, musibah, bencana yang tidak henti-henti misalkan melanda, mungkin tidak hanya itu tadi dari sisi sosial, tapi juga tadi kebencanaan yang lain yang sifatnya agar kita juga menyadari bahwa ada kepedulian di sana. Apakah itu juga merupakan ujian yang menyikapi dari Allah yang ingin kita meningkatkan iman kita, Pak Fauzan? Ya, saya kira bahwa bisa saya katakan, ya, manusia itu kan diuji tidak hanya dengan satu musibah, ya,
tapi juga dengan satu kesenangan lah. Musibah atau bencana itu kan kita dalam fikih muamalah itu kan bagaimana ketika kita menghadapi satu musibah ya yang sering disebut dengan namanya bala, fitnah, azab, fasyad, khalaq, tadmir ya, tamzik, iqad dan nazilah itu memiliki penekanan makna dan konteks yang berbeda. Nah, kalau itu sebagai sebuah hukuman, ya mungkin akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya kan, artinya berarti Allah masih sayang karena hukumannya masih di dunia. Tapi kalau itu dianggap sebagai sebuah peringatan, mungkin selama ini kita mengabaikan ya, perintah dan larangan Tuhan. Ya. Kalau dianggap itu sebagai sebuah cobaan, Allah sedang menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Apakah dengan adanya musibah itu kita menjadi semakin beriman, ya, menjadi semakin bertakwa, atau sebaliknya menjadi semakin ingkar, semakin kufur kepada Allah. Jadi masing-masing punya konteksnya masing-masing. Nah, oleh karena itu maka apabila kita mengalami satu musibah, kita diperintahkan ya mengucapkan musibah itu kita diperintahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu. Jadi sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita sadar bahwa kita itu sebagai makhluk itu menyadari bahwa ada pemiliknya yang sebagai sang khalik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengalami musibah ya kita mengucapkan itu segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apakah kembalinya dengan cara kita beriman atau tidak, itu tergantung dari manusia. Makanya ada doa yang selalu dibaca, mestinya doa ini bagus sekali ya. Kita selesai sholat ya, Allahumma tahtim alaina bi husnul khatimah wala tahtim alaina bi syu'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidupku adalah dalam keadaan husnul khatimah, berakhir dengan baik. Ya, wala tahtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan jadikan hidupku berakhir dengan tidak baik. Nah, ini. Jadi ini artinya bahwa kenapa kita tidak tahu apakah misalnya kita yang sedang duduk Mas Dedi di studio, saya di rumah ini akan selamat dari ini, belum tentu. Kalau tiba-tiba terjadi misalnya musibah dan ya kemudian kita meninggal dunia, nah, kalau kemudian meninggal dunianya seperti kita lagi seperti ini beribadah, siaran, menyampaikan pesan-pesan takwa, itu bagus sekali. Tapi bagaimana kalau kemudian kita meninggalnya dalam keadaan berbuat dosa? Nah, ini kan tentu bisa berakhir dengan ketidakbaikan. Oleh karena itulah maka ya kita sebagai seorang muslim ya harus menyadari bahwa siapapun, kapanpun, dimanapun musibah itu bisa terjadi, bisa menimpa kepada siapa saja. Maka kita dalam menjalani hidup ini harus senantiasa berada di jalan Tuhan, on the track ya. Sehingga itulah kita diperintahkan untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu yang disebut dengan takwa. Dan itulah yang menjadi tujuan kita berpuasa. Sehingga salah satu kekuatan puasa itu kan yang tahu hanya Mas Dedi dan Tuhan. Ya kan? Bapaknya, ibunya, istrinya, temannya nggak ada yang tahu. Kalau tiba-tiba kita butuh kumur-kumur minum, mana tahu. Oleh karena itu, ya dengan demikian kita harus senantiasa bersifat jujur kan, melatih kita untuk jujur ya, melatih kita untuk bagaimana senantiasa berbuat kebaikan ya. Karena segala yang kita lakukan itu dilihat Tuhan, dilihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya kita harus senantiasa sadar bahwa kita hidup di sebuah negara yang sering disebutnya sebagai ring of fire ya kan, cincin api. Ini kan bencana itu bisa terjadi kapanpun, mengintai siapapun. Maka kita harus senantiasa waspada. Ya, waspada itu walau sedikit pasti ada potensi bencana gitu ya. Walaupun sekarang misalnya virus COVID-19 masih melandai, tapi Mas Dedi masih memakai masker. Ini kan bagian dari waspada. Ya, walau sedikit pasti ada potensi penularan COVID itu. Betul. Pikir begitu Mas Dedi. Ya. Pak Fauzan, kalau melihat saat ini kan masyarakat kan tentu dihadapkan dengan kondisi ada yang dikenakan bencana atau musibah secara individu
tapi ada juga yang secara satu tempat atau wilayah begitu ya. Nah, kalau dalam kondisi individu kemudian sifatnya menyeluruh atau banyak orang, nah itu bagaimana juga relasi bencana itu sebenarnya karena akumulasi dari kondisi atau pribadi atau juga kondisi di mana kita bagaimana menyikapi kalau memang itu dalam konteks yang besar begitu. Bagaimana menyikapinya, Pak? Ya, memang apa namanya, seperti saya katakan tadi bahwa bencana itu bisa menimpa siapapun, ya kapanpun. Baik itu siapapun itu bisa individu, bisa keluarga, bisa juga adalah sebuah komunitas masyarakat, ya satu daerah, satu suku misalnya, ya atau bahkan menimpa bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia. Hari ini COVID itu kan menimpa apa namanya seluruh dunia, nyaris hampir seluruh dunia itu terkena COVID-19. Ya. Tapi ada juga adalah bencana yang memang terjadi dalam satu wilayah atau daerah tertentu saja. Misalnya di Lumajang terjadi bencana gunung meletus, ya hanya di daerah Lumajang saja. Daerah lain ya kalau terdampak kan, makanya ada yang terdampak langsung, ada yang tidak langsung. Yang terdampak langsung seperti Lumajang itu kan bagaimana kemudian warganya menjadi pengungsi, ya kan, yang sampai hari ini banyak yang masih harus relokasi. Lah kalau relokasi itu tanahnya di mana dia harus membangun, ya bagaimana dia memiliki sumber dana yang cukup untuk membeli apa namanya tanahnya itu, terus siapa yang membangun rumahnya misalnya begitu. Nah jadi itu bisa menimpa individu, bisa menimpa keluarga, bisa juga yang menimpa adalah apa namanya bangsa dan negara termasuk dunia ini. Kalau kita lihat misalnya dalam kasus-kasus bencana itu sering terjadi ada bangunan yang tetap utuh, ya misalnya gempa tsunami di Aceh misalnya, itu kan kita hari ini sering mendengar kisah ada masjid atau rumah ibadah yang tetap masih berdiri ya. Ya masih tuh berdiri tidak tersentuh. Tapi ada juga seperti di Sumatera Barat kemarin di Pasaman ya, itu apa namanya ada masjid yang roboh padahal masjid itu sudah berumur ratusan tahun, sehingga orang bertanya ini kenapa ya, katanya orang-orang Sumatera Barat terkenal dengan religius, tapi kenapa masjidnya kok ya ikut hancur misalnya begitu. Itu boleh jadi karena konstruksi bangunannya yang memang apa namanya lemah rapuh ya, atau bisa juga karena memang bencana alamnya yang besar ya, gempa buminya yang besar, atau bisa juga adalah karena memang apa namanya warga masyarakatnya yang memang misalnya adalah tidak mau peduli, tidak mau beribadah ya. Seperti kita kan kemarin tahun lalu ya 2 tahun lalu itu kan sholat tarawih di masjid kita permasalahkan. Pertanyaannya sekarang ketika sudah boleh sholat tarawih di masjid, apakah kita juga sholat tarawih di masjid? Dulu ribut-ribut nggak boleh, sekarang begitu boleh nyatanya sepi juga. Ini kan juga introspeksi gitu kan. Fenomena sosial yang memang harus juga kita pertanyakan ya. Betul, langsung fair juga. Dulu lu teriak-teriak, sekarang udah boleh diem aja di rumah ya sebenarnya. Gimana sih ya kan? Nah, oleh karena itu fikih kebencanaan itu memahami 2 prinsip umum, yakni kemudahan dan perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi. Nah ini ya, atau disebut dengan tahayyur al-ahkam bitahayyur al-azma wal amkina. Islam tidak membebani ya satu musibah, satu bencana di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu tidak mungkin Allah memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Nah, oleh karena itu di luar itu terdapat ketentuan yang disebut dengan maqasid syariah dari fikih prioritas. Itulah yang kemudian apa namanya di Muhammadiyah itu merumuskan adanya namanya fikih kebencanaan itu. Sehingga dengan pemahaman secara komprehensif tentang fikih kebencanaan itu, bagaimana ketika kita mensikapi terjadinya musibah, ya kan? Apakah kita menjadi orang yang sabar atau putus asa? Terus bagaimana tuntunan ibadah bagi orang yang terkena musibah? Misalnya ya, apabila terkena kesulitan air, bagaimana kita beribadah berwudunya? Terus apabila cuacanya masih panas karena misalnya adalah gunung mau meletus, kalau di Merapi itu namanya udus gembel gitu ya. Ya itu cuacanya panas, apakah kita tetap berpuasa? Ini kan harus ada tuntunannya.
Jangan kemudian ini kan apa namanya lagi begini bencana kita nggak usah ibadah, itu juga keliru kan. Justru mestinya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Mas Dedi. Nah, untuk membangun sebuah kedewasaan itu kan tentu tidaklah gampang ya Mas. Setiap orang atau individu atau kelompok itu kan berbeda-beda. Ada yang menyikapinya secara dewasa bersama-sama bahwa kita harus seperti ini, seperti ini. Tapi ada juga sebagian yang katakanlah ya itu tadi, ada yang malas, ada yang ogah, Ya. ada yang ya apa ya, naik turun lah. Kadang mau ikutan, kadang juga enggak, kadang suka itu. Nah, membangun sebuah kedewasaan umat atau kedewasaan berkelompok atau ya itu tadi sesama itu bagaimana sebenarnya Pak Fauzan? Ya, yang harus disadari bahwa kita tuh sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, Mhm, musibah bisa terjadi kapanpun, dimanapun, termasuk pada siapapun seperti saya katakan. Oleh karena itu maka kita harus punya sense of belonging, rasa memiliki satu sama lain. mhm, Ada sense of crisis ya, bagaimana krisis itu, musibah itu, bencana itu bisa terjadi pada siapapun. Sehingga dengan demikian kita memiliki sikap peduli. Nah, Indonesia itu Mas Dedi, sebagaimana kita tahu adalah negara yang termasuk tingkat kepeduliannya, tingkat kedermawanannya itu tertinggi di dunia. Masya Allah. Indonesia di tahun 2018 itu menjadi negara paling dermawan dunia ya. Kemudian di tahun 2020 ketika 2021 kalau tidak salah 2020 itu kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan dunia. Itu salah satunya adalah karena negara kita tuh orangnya sangat peduli ya, saling tolong menolong atau dalam bahasa Bung Karno adalah gotong royongnya itu sangat ya. Nah, itu sampai hari ini kita bisa menjaga itu ya. Bahkan saya dapat informasi dari teman yang pengelola aplikasi donasi terbesar di Indonesia bahwa rakyat Indonesia itu paling senang melakukan namanya sedekah subuh. Ya, sedekah subuh itu antara jam 4.30 sampai dengan jam 6.30 itu banyak sekali. Jadi orang mau kerja mereka bayar sedekah. Kadang kalau Mas jadi ikuti itu sedekahnya hanya Rp1.000, Rp2.000, itu banyak. Nah, salah satu kalimat yang disampaikan di dalam chatnya itu adalah Bismillah saya bersedekah mudah-mudahan terhindar dari musibah. Nah, ini kan menarik. Karena kan sedekah itu kan sebagai perisai ya, pelindung kita dari musibah. Nah, saya kira kita dari situ bisa belajar bagaimana agar kita terhindar dari musibah, di samping yang menjaga sikap kita memahami akan adanya musibah, ya salah satunya adalah dengan kita bersedekah. Nah, puasa ini, jadi kita kan tadi saya katakan menahan lapar, haus dan dahaga itu kan ya, ada batasannya kalau kita dalam kondisi aman. Tapi dalam kondisi kita menjadi orang yang di daerah mengalami bencana atau menjadi orang yang miskin, itu kan kita tidak tahu sampai kapan saya menahan lapar, haus dan dahaga ini. Orang nggak ada yang dimakan. Ya kalau toh ada yang dimakan misalnya makanannya itu terus ya kan. Termasuk tadi bagi pasangan suami istri, sampai kapan saya tidak melakukan hubungan suami istri sementara saya tinggal di pengungsian. Sementara kebutuhan biologis harus dipenuhi. Nah, ini kan menjadi satu kesadaran bersama. Mari kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bagian dari komunitas bangsa dan negara untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaannya terhadap terjadinya bencana, dan kita harus senantiasa menjaga ya lingkungan alam dan sekitarnya ini. Karena apa? Bumi, alam seisinya ini bukanlah warisan nenek moyang kan begitu, tapi adalah titipannya anak cucu. Kita jangan sampai meninggalkan warisan ya, kepada anak cucu kita. Kita jangan sampai ketika kekayaan yang ada di bumi ini nanti diambil alih menjadi haknya anak cucu sudah dalam kondisi rusak parah. Kasihan anak cucu kita. Betul. Oleh karena itu maka kesadaran ini yang harus dibangun. Ya, kalau tanpa adanya kesadaran bersama ini ya kita berpikirnya sangat egois. Ini kan punya kita, warisan nenek. Ntar lagi gitu. Iya. Aja ya. Nah, rusak aja sekalian. Nah, nanti gimana anak cucu? Anak cucu mah kumaha wae. Ntar aja gimana. Ini sesuatu yang saya kira sikap seperti ini yang menurut saya harus kita perbaiki ya. Di bulan Ramadan ini kita perbaiki ya. Kita harus sadar bahwa
siapapun bisa kena kapanpun dimanapun, maka ya kita harus menjaga bahwa bumi dan segala isinya ini adalah Baik. Titipan anak cucu, dan yang merusak kehidupan di bumi itu adalah sama dengan merusak kehidupan seluruh alam ini. Saya kira begitu, Mas. Ya, Pak Fauzan, kita liwat ke pendengar ya. Mungkin banyak juga dari pendengar yang ingin bertanya atau juga mungkin menyikapi ya kebencanaan, dan sekaligus juga dari momentum puasa ini, apakah kita bisa mencari jalan keluar gitu ya, atau juga bisa melihat ujian itu seperti apa. Kita ke Bojong dulu, ada Pak Nur. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Fauzan. Waalaikumsalam Pak Nur. Semoga sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah Pak Nur. Sudah sahur Pak Nur? Tentu saja baru saja selesai ya. Ustadz sudah sahur, Dedi sudah sahur? Sudah Pak. Amin ya. Mudah-mudahan dalam sahur itu berkah ya. Amin. Ustadz ya, kalau kita memaknai ya Ramadan dikaitkan dengan kepedulian bencana ya. Ya salah satu bagiannya mungkin iya ya. Tetapi dalam hidup kita ya tidak hanya di bulan Ramadan ya. Karena bulan-bulan berikutnya pun ya tingkat kewaspadaan itu perlu ditingkatkan ya. Salah satu hal yang kecil ya, Bang Dedi pernah putus tali sandal, itu juga musibah. Ya, jadi kalau kancing baju juga copot tiba-tiba bajunya nggak bisa dikancing, itu juga musibah ya. Juga ya, karena bisa dilihat orang atau mungkin bikin malu gitu ya. Oh itu dia ya. Jadi gara-gara minum kopi juga kopinya belum diminum bertumpah, itu juga musibah itu ya. Jadi artinya memaknai musibah itu ya luas sekali dalam pengertian ya. Tapi tidaklah berkurang arti dan makna. Betul di bulan suci Ramadan ini perlu artinya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita di alam dunia ini, dan juga dihadapkan dengan hal-hal yang terkait dengan musibah ya. Tapi ada satu hal yang Pak Nur kadang-kadang sedih dan prihatin ya. Bulan Ramadan itu kan dikenal sebagai bulan suci ya. Ya bulan suci, bulan Ramadan ya. Tapi di mana-mana juga Pak Nur lihat ya, banyak sekali itu tempat-tempat maksiat yang buka ya. Jadi alasan mereka buka itu karena ekonomi. Apakah selama ini ekonomi yang dicari itu nggak cukup-cukup? Nah, itu tolong Pak Ustadz Fauzan bantu jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti katanya setan terbelenggu di bulan Ramadan, tapi kok masih banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini mungkin bagaimana Pak Fauzan menyikapi masyarakat yang seperti itu? Ya, saya kira ungkapan Buya Hamka yang sangat terkenal itu perlu kita ingat kembali. Ketika beliau ditanya tentang masalah apa kemaksiatan yang merajalela itu, dia mengatakan ya itu sih tergantung kita. Kalau kita pergi ke Arab Saudi sebagai negara yang katakanlah misalnya negara Muslim, kita tujuannya mencari tempat maksiat, ya pasti akan ketemu gitu. Ya apakah diskotik atau apa, ya akan ketemu. Begitu juga kalau kita pergi ke Amerika Serikat, ya kita mencari tempat yang kalau kita mau beribadah seperti sekarang ini berada di 10 hari terakhir Ramadan, kita mau beriktikaf, ya pasti akan ketemu juga gitu. Kan apalagi kemarin sempat viral ya ketika di New York itu ada sholat Jumat itu kan, ya sangat viral. Itu tergantung bagaimana niat kita Pak Nur itu. Jadi karena itu ya ini kan namanya ujian keimanan kan gitu, ujian keimanan kita. Tergantung kita, apakah kita menjadi orang yang mudah tergoda, ataukah kita menjadi orang yang kemudian menjadi kuat, kokoh kan gitu. Betul. Jadi karena itu kalau kita mengatakan bahwa kenapa di bulan Ramadan atau tetap tempat-tempat maksiat itu tetap dibuka, ya saya kira motifnya bisa macam-macam. Bisa karena memang motif ekonomi, bisa juga itu adalah bagian dari penguji keimanan kita kan gitu. Kalau saya sering mengatakan kalau kita puasanya di desa dengan suasana alam yang asri, mungkin pahala kita nggak sebanyak kalau kita puasa di Jakarta kan Mas. Nah, godaannya lebih besar. Waduh, panas ya kan, transportasinya bising, kemudian tempat-tempat maksiat juga buka, kadang warung makan juga pada buka walaupun kelihatan kakinya kan, itu saya kira mungkin lebih godaannya lebih besar, tapi kan pahalanya lebih besar dibanding misalnya kalau kita puasa di kampung halamannya. Saya kira ini para pendengar El Sinta yang mau mudik puasa hari terakhir di kampung mungkin terasa beda.
sepi di tengah sawah, apa yang mau dilihat kan gitu, tidak ada tempat-tempat yang aneh-aneh yang menantang ya atau menggoda keimanan kita. Jadi Pak Nur ya, kita jangan hanya semata-mata menyalahkan daripada adanya warung yang buka, tempat maksiat yang buka, tapi juga harus sadari kita kuat nggak menghadapi ujian itu. Apakah kita akan kuat? Yakin dong bahwa kita akan kuat. Masa sih puasa kita tergoda oleh warteg yang buka? Aduh, rasanya remeh-temeh sekali gitu. Saya kira begitu, Mas. Iya, Pak Fauzan, ini menarik ya. Terkait tadi sempat Pak Fauzan mungkin menyoroti sedikit ya atau meng-highlight terkait dengan Muhammadiyah itu mengeluarkan buku fikih kebencanaan. Nah, ini sebenarnya buku seperti apa, Pak? Atau fikih kebencanaan seperti apa yang dimaksud ini, Pak Fauzan? Ya, fikih kebencanaan itu kan sebenarnya salah satu bagian dari ikhtiar ya. Bahwa musibah itu kan tadi secara teologis ini sebagai sebuah penguji keimanan ya, bahwa sebagai manusia itu pasti akan diberi ujian ya. Ujian itu adalah dalam bentuk misalnya adalah kehilangan harta benda ya, dalam bentuk kehilangan nyawa dan sebagainya. Ini kan ujian. Karena itu maka kita diperintahkan untuk senantiasa sabar. Yang kedua, secara sosiologis kita dapat memahami bahwa bagaimana peran kita sebagai pengelola alam. Nah, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini mempunyai tugas penting menjaga kelestarian alam, tidak melakukan kerusakan, menjaga harmoni alam, dan menjadikan alam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah ini. Yang ketiga adalah jika terjadi bencana bagi masyarakat yang terdampak harus bersikap sabar dan bersyukur. Ya, kemudian mengembangkan positive thinking and action. Jadi berpikir positif saja tidak cukup, tapi harus action, bagaimana menggerakkan akan kebaikan dan hikmah di balik peristiwa kebencanaan ini. Nah, ini saya kira ini penting supaya kita menyadari bahwa oh ya ada bencana, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apain? Apakah kita bengong? Ya kalau kita punya rezeki, ya kita bantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana itu. Kemudian keempat, pasca bencana sebagai khalifah fil ardi, penguasa di muka bumi, manusia wajib melakukan apa yang disebut dengan rehabilitasi, yaitu perbaikan semua aspek yang rusak akibat terjadinya bencana, ya maupun melakukan rekonstruksi semua sarana dan prasarana yang hancur akibat bencana. Nah, disinilah kita perlu memahami bencana itu tidak hanya pra bencana, seperti misalnya di Kementerian Sosial itu ada namanya Kampung Siaga Bencana. Ini bagaimana misalnya di daerah-daerah yang rawan terjadinya bencana ini kita harus menyadarkan warganya bahwa daerah ini rawan bencana, maka kita harus senantiasa siaga. Termasuk kita menyiapkan lumbung sosial ya, supaya kalau terjadi bencana masyarakat tidak kelaparan ya. Kemudian pada saat terjadinya bencana apa yang harus kita lakukan? Misalnya dalam teori disaster management, apabila terjadi bencana gempa bumi misalnya, kan kita harus berlindung ngumpet di bawah kursi kan, di bawah meja itu kan bagian dari bagaimana kita akan terhindar dari bencana. Nah, yang ketiga adalah pasca bencana, yakni bagaimana kita melakukan rehabilitasi sosial ini, rehabilitasi mentalnya, psikososialnya. Ini juga harus dilakukan karena kadang kita banyak orang yang tidak sabar tuh ya emosional, marah-marah dan sebagainya. Termasuk adalah bagaimana agar anak-anak tetap bisa bahagia ketika berada di daerah pasca bencana itu. Ada baiknya masyarakat mulai menghentikan wacana mengaitkan terjadinya bencana itu akibat kemarahan atau murka Tuhan atas tindakannya. Ya itu banyak sekali Pak Fauzan. Ya, supaya apa ya? Kita harus menyadari bahwa ya seperti saya katakan, apalagi Indonesia di sebuah negara yang penuh dengan kebencanaan ini ya kita harus senantiasa tadi waspada tadi ya. Nah, selain tidak membantu apapun ya terhadap korban bencana ya, terhadap korban bencana tadi juga membuat korban menjadi tidak nyaman. Nah, ini akibat daripada tuduhan, wah ini kamu sih suka berbuat dosa misalnya, atau kamu sih selalu berbuat maksiat, kampung kamu sih ini itu dan sebagainya, kan membuat tidak nyaman. Orang lagi kena musibah malah dikata-katain, diomong-omongin ya. Nah betul, jalan terbaik adalah ya kita harus membantu korban, belajar dari kejadian dan bencana tersebut mengapa bisa terjadi,
untuk melakukan upaya antisipasi agar jika terjadi di tempat kita tidak melakukan atau tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Inilah pentingnya fikih kebencanaan itu, sehingga pada akhirnya apabila terjadi satu bencana yang menimpa diri kita, keluarga kita, ya, daerah kita, ya, bangsa dan negara ini, bahkan dunia, ya kita harus mensikapinya tadi dengan penuh keimanan, penuh kesabaran, dan juga secara sosiologis bagaimana kita bisa membantu sesama. Begitu, Mas. Pak Fauzan, kalau melihat kesadaran masyarakat tadi ya, sekiranya kita tuh masyarakat Indonesia itu sudah seberapa sadar begitu Pak dengan potensi bahwa bencana kita ini memang disadari atau tidak memang cukup besar. Nah, kesadaran itu apakah memang sudah diikuti dengan edukasi juga Pak Fauzan? Ya, saya kira edukasi tentang disaster management tadi, ya, manajemen kebencanaan itu sekarang ini dilakukan, ya, termasuk kalau kita ingat kembali awal-awal terjadinya pandemi COVID-19 ini kan kita diedukasi supaya mencuci tangan, ya, menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, memakai masker dengan baik dan benar. Ini kan bagian dari edukasi supaya tidak tertular. Kemudian bagi tadi saya katakan saudara-saudara kita yang di daerah yang masuk kategori rawan bencana, ya misalnya ada namanya kampung siaga bencana. Kemudian kita juga melakukan pelatihan bagaimana kalau terjadinya bencana apa yang harus dilakukan. Kalau kita lari itu di daerah mana. Makanya kalau di daerah-daerah di kota, di gedung-gedung perkantoran kan ada namanya titik kumpul itu ya. Nah itu kan sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat kalau terjadi bencana, misalnya gempa bumi, ya kita segera lari di titik kumpul itu yang aman, ya supaya kita tidak terkena misalnya runtuhan bangunan dan sebagainya. Ini bagian dari kesadaran itu sebenarnya sudah terus-menerus ditingkatkan, ya dibangun ya. Tetapi kan ada orang yang peduli, ada orang yang cuek dan sebagainya. Nah, inilah yang saya kira yang harus disadarkan bagaimana orang-orang yang masih cuek ini, yang masih nggak peduli ini. Di samping itu kesadaran kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam ini juga menurut saya kita sangat tinggi. Tadi saya katakan kita sebagai negara paling dermawan itu adalah salah satunya karena kita peduli ya terhadap adanya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh saudara-saudara kita sebangsa. Bahkan saudara-saudara kita yang berbeda negara ya. Jadi kita kalau ada musibah di luar negeri ya, di Bangladesh misalnya atau saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Itu kita rakyat Indonesia termasuk tingkat kepeduliannya tinggi. Saya pernah membantu ada seorang netizen ya, influencer menyebutnya begitu. Dalam waktu 3 jam bisa dapat dana 1 miliar. Orangnya masih muda untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Nah, ini kan berarti kesadaran orang Indonesia untuk peduli berbagi ini luar biasa. Nah, tapi kesadaran aja tidak cukup. Oleh karena itu maka kesadaran individu itu juga harus diimbangi dengan kesadaran kolektif, kesadaran bersama, sehingga kemudian musibah ini bisa kita cegah bersama-sama. Misalnya ya, saya sekitar 2 minggu yang lalu datang ke daerah Cirende, daerah Sirampok, Paguyangan, Cilibur, desa Cilibur, Paguyangan itu di sana namanya tanah bergerak, di bawahnya itu air. Nah itu kata kepala desanya disebabkan karena di gunungnya itu tadi alih fungsi lahan, ya hutannya ditebang diganti dengan pohon sawi, pohon kentang, pohon sayuran dan sebagainya yang tidak bisa menahan air. Nah sehingga terjadi lahan bergerak. Nah minggu sebelumnya saya datang ke kampung saya sendiri ya di desa di kecamatan Tonjong Brebes. Ya, itu di sana ada terjadi banjir bandang. Nah, banjir itu kan kalau itu di bawah ya. Kalau yang Cilibur tadi di gunung di Paguyangan itu. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena adanya banjir bandang yang berasal dari pegunungan yang akibat penebangan hutan, penebangan lahan ini. Nah, ini kan kita harus mencegahnya bareng-bareng. Bagaimana yang di hulu itu tidak melakukan penebangan hutan ya, tapi yang di hilir juga jangan membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Jadi perlu ada kerjasama. Nah kesadaran inilah yang harus dibangun terus menerus ya. Tidak cukup dilakukan oleh pemerintah ya, tidak cukup dilakukan oleh organisasi ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, tetapi juga oleh
masyarakat, oleh individu, oleh warga negara ini bahwa kita harus menjaga alam ini dengan secara bersama-sama kolektif kolegial. Saya kira begitu, Mas. Iya. Tentu saja mudah-mudahan kita bisa menyikapi secara bijak ya Pak ya, setiap bencana atau mungkin keadaan sosial atau kondisi di masyarakat yang memang sedang mengalami kondisi-kondisi bencana atau musibah. Dan mudah-mudahan ke depan kita tetap jadi lebih baik ya di momentum puasa ini dari tahun ke tahun ya Pak Fauzan ya. Amin. Ya, harus Baik, Mas. Puasa baik, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu. baik. Pak Fauzan, terima kasih atas waktu dan penjelasannya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi. Salam sehat semuanya para Salam pendengar yang sehat. cinta.